Enggak. Mungkin Ibu juga sudah dapat materi dari Mbak Nisa atau dari Johnson Training ya. Jadi materi hari ini adalah administrasi keuangan. Jadi apa yang kita bicarakan itu uang. UUD Ibu, ujung-ujungnya duit ya. Duit. Ya. Ya. Meskipun bukan uang kita ya Bu ya, kita disuruh ngitung-ngitung ya. Ya karena Ibu kan bagian keuangan ya bagian Ya, atau keuangan lah administrasi. Bu ya. Yang jelas ngurusi duit lah gitu ya Ibu ya. Iya. Ya, jadi ya ujung-ujungnya duit yang kita atur. Ya, mengapa kok kita harus mengadministrasi atau mengelola uang? Ya karena uang itu sangat licin Ibu ya. Uang itu sangat mudah bergerak gitu ya, sehingga memang harus diatur semerupa ya. Tetapi pengaturannya tidak sesederhana kalau kita di rumah tangga Ibu ya. Ini kan ruang lingkupnya perusahaan sehingga mengaturnya sangat kompleks gitu ya. Kita langsung ke materi yang pertama, ya ini manfaat trainingnya ini ya. Kita diharapkan bisa memahami arti dan fungsi keuangan perusahaan ya. Ini saya peroleh ya dari silabusnya dari Johnson ini ya. Memahami proses penyusunan serta pengendalian anggaran perusahaan ya. Ya anggaran itu kan ujung-ujungnya uang toh Ibu ya. Kalau anggaran itu satuannya bukan uang itu bukan anggaran Bu ya. Misalkan sekian unit ya itu belum sepenuhnya ini anggaran ya. Karena anggaran itu di samping ada unit ada rupiahnya berapa ya. Ya kan ya bisa aja di rumah tangga kita anggarkan untuk melengkapi perabotan rumah tangga, misalkan TV, misalkan kasur, pipet dan seterusnya. Ya tidak salah, tapi kalau belum dilengkapi dengan satuan uang itu ya belum afdol untuk kita katakan anggaran ya gitu. Ya ini pembagian materinya saya ambilkan dari silabus, tapi mungkin ya tidak kaku, nanti terserah Ibu nanti gimana. Ya karena waktunya sudah beberapa tersita, mungkin nanti ada bagian-bagian yang sedikit waktunya ya. Yang penting nanti merata lah gitu ya Bu ya. Iya. Asin ya. Ya kita bicara tentang peran manajemen keuangan ya. Role of financial management, peran manajemen keuangan ya. Peran di sini intinya adalah terkait dengan ini mendapatkan suatu aset ya, acquisition itu mendapatkan aset, mendanai ya, financing itu mendanai, kemudian manajemen itu mengelola. Jadi manajemen keuangan ini manajemen yang berfokus pada mendapatkan aset, mendanai aset, mengelola aset sesuai dengan tujuannya perusahaan. Mendapatkan aset itu misalnya apa? Ya kalau kita bicara di aset itu kalau versi keuangan Bu ya, aset itu dikelompokkan menjadi dua kelompok Ibu, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya. Aktiva lancar itu aktiva yang perputarannya cepat Ibu. Misalnya apa? Kas. Ya. Yang kedua persediaan, yang ketiga piutang. Kebalik, kas, piutang, persediaan. Piutang itu uang kita tapi masih di tangan pelanggan. Ya. Persediaan itu mulai dari bahan baku sampai barang jadi. Termasuk juga kalau di bidang jasa ya termasuk persediaan suku cadang lah gitu ya. Kemudian financing mendanai, ya. Mendanai ya untuk supaya bisa beli mengadakan kan harus ada dana. Dananya dari mana kan gitu toh Bu?
Iya. Tadi kayak untuk mengisi kasnya diisi dari mana, Mm-mm. untuk mengadakan persediaan dari mana. Itu kita baru bicara aktiva lancar. Mm-mm. Nah, masih ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Aktiva yang umurnya lama, lebih dari setahun. Gitu ya. Ya pernah dengar tuh aktiva tetap ya Bu ya? Pernah. Ya, seperti perlengkapan-perlengkapan ya, Mm-mm. termasuk mesin, gedung, tanah ya. Pokoknya yang umurnya lama, lebih dari setahun ya. Kendaraan ya, laptop, komputer ya, motor, mobil, truk dan seterusnya itu ya. Gedung ya, Mm-mm. perabotan yang ada di gedung itu sendiri, ada almari, ada meja, kursi, itu relatif tahan lama kan gitu ya. Ya memang ada perabotan gedung yang habis pakai ya, seperti Iya. keranjang sampah, seperti alat-alat untuk kebersihan ya, untuk ngepel dan seterusnya itu kan habis pakai namanya. Nah kalau yang aktif tetap itu seringkali disebut barang-barang yang tahan lama, atau seringkali bagian daripada aktiva tetap adalah barang modal. Nah, Mm-mm. barang-barang itu kan nilainya tinggi, Ibu ya. Bangun Iya. gedung, menambah gedung, ya. Kemudian kalau di era sekarang ada ini, IT, itu kan mahal juga itu. Ya, IT Mm-mm. untuk pengolahan data di bidang keuangannya itu sendiri, di bidang sumber daya manusianya. Ya kalau bank itu sistem clearing, sistem pengambilan uang dan seterusnya itu sangat kompleks itu. Itu aktiva juga termasuk ini aktiva tetap karena itu relatif berlaku lama ya. Walaupun itu tidak nampak, tapi kan itu beli juga mahal juga itu ya. Mm-mm. Nah, gitu ya. Itu kan harus dipikirkan sumbernya dari mana. Gitu ya. Nah, sumber dana itu dikelompokkan menjadi dua Ibu ya. Mm-mm. Dari modal ya. Ya namanya kalau kita pada level pribadi kan kalau punya usaha kan ada modal lah ya. Dari Mm-mm. kantong sendiri ya. Iya. Kalau di perusahaan PT ya dari ini sahamnya ya. Kalau Mm-mm. PT itu kan modal terdiri dari saham-saham. Mm-mm. Para pemilik menyetorkan Dana. dananya diwujudkan Mm-mm. dalam bentuk saham. Ya. Saham. Saham itu bisa berupa lembaran ya secara fisik ada gitu, tapi sekarang ini karena transaksinya secara virtual tanpa warkat ya, sekarang saham itu ya virtual saja bahwa kita punya saham ya, tidak disertai ada bukti-bukti yang fisik kita pegang kayak pegang ijazah gitu ya enggak ya. Nah itu ya, jadi saham itu sebagai sumber dana ya. Kalau perusahaan itu beroperasi gitu ya dan ada laba, bisa saja laba yang ada untuk menambah dana, menambah modal. Tapi bisa saja laba yang ada sebagian ya untuk dibagi kepada para pemegang saham ya gitu ya. Tetapi biasanya perusahaan yang lagi butuh dana ya daripada nambah utang, laba yang ada untuk menambah modal ya namanya laba ditahan gitu ya. Mm-mm. Kemudian selain modal itu utang ya. Utang dibedakan ada utang jangka pendek, utang Jangka jangka panjang. panjang. Mm-mm. Utang jangka pendek itu yang pelunasannya maksimum setahun, bisa kurang dari setahun. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sama halnya ke dalam tingkat rumah tangga atau pribadi kita, kan ada juga kita pinjam ke teman tapi hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan hanya seminggu, 2 minggu gitu ya. Mm. Nah itu utang jangka
pendek. Nah, bisa saja aset-aset ya, aset yang kita beli, yang kita adakan tadi bersumber dari situ ya. Seperti barusan ya beberapa bulan yang lalu itu kan banyak pengusaha yang menekuni bisnis dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, ya, musiman gitu ya. Itu dalam rangka menambah modal, dalam rangka menambah barangnya, ya barang yang dijual, itu bisa saja utang, ya utang jangka pendek. Karena apa? Karena kebutuhannya jangka pendek. Gitu. Dari modal kurang, ya maka utang. Dan dalam bisnis itu utang tidak tabu, Bu, ya. Mungkin dalam level pribadi ada misalkan ada prinsip sebisa mungkin tanpa utang. Ya. Jadi dalam bisnis itu setahu saya rugi kalau tidak utang, ya gitu ya. Mengapa rugi? Karena namanya pengusaha itu berprinsip sebisa mungkin modal sedikit tapi perusahaannya besar. Iya, dengan modal sedikit perusahaannya besar. Nah, supaya besar gimana? Ya utang. Sebagai contoh ya, kita jumpai di lapangan, Bu ya. Rumah sakit swasta itu, Bu ya, itu namanya gedung itu tidak dengan pembangunnya tidak dengan modal. Mereka membangun dari utang. Nah, terus caranya gimana? Ya, yang penting tanahnya dibeli dari modal. Itu bisa rumah sakit, bisa hotel, gitu ya. Nah, apakah banknya mau? Ya, memang itu kalau si pemilik sudah punya nama, itu nggak sampai minta-minta ke bank, bank itu sudah nawari duluan, Ibu. Termasuk urusan Ibu juga demikian. Iya. Atau Ibu sendiri sebelumnya di level rumah tangga seringkali tidak butuh uang, tapi dirayu-rayu untuk utang. Nah, karena bank kan harus menyeimbangkan antara uang yang masuk dari tabungan sama uang yang dikeluarkan untuk kredit kepada masyarakat. Ya. Kalau tidak, ya nanti repot juga gitu ya. Harus ada lending istilahnya, harus ada penyaluran kredit dari uang yang terkumpul dari tabungan. Ya harus imbang. Kalau enggak, bagaimana bank bisa membayari bunga kepada para penabung? Gitu. Ya. Nah, tadi kembali ke masalah utang. Yang saya bicarakan tadi utang lancar, ya gitu ya. Nah, ada utang jangka panjang, Ibu. Biasanya utang jangka panjang itu digunakan untuk investasi, untuk aktiva tetap. Ya. Misalnya kayak perusahaan ya menambah daerah pemasaran atau menambah operasi produksinya, gitu ya. Itu kalau tidak menambah modal ya menambah utang. Ya. Karena ya itu kayak beli mesin, membangun gedung, kendaraan dan seterusnya itu kan mahal sekali. Ya. Kalau harus dari modalnya nggak cukup. Ya, jalan keluarnya dari laba pun nggak cukup, ya bisa dengan utang jangka panjang. Kalau utangnya jangka pendek itu kedodoran, Ibu. Mengapa kedodoran? Lah kayak gedung belum aja jadi, masa harus melunasi utangnya, kan gitu. Membangun gedung pada level rumah tangga aja, gedung yang bertingkat, dan setahun nggak selesai, Ibu. Ya. Maka nggak mungkin lah kalau membangun gedung yang rupiahnya tinggi, itu pinjamannya pakai jangka pendek. Ya. Jadi pakai jangka panjang. Ya. Oke ya, ini saya menjelaskan yang berkaitan dengan
mendapatkan aset, mendanai aset. Yang belum saya jelaskan adalah mengelola aset. Aset itu tadi kan dibedakan ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Nah, yang menjadi perhatian manajemen keuangan yaitu pengelolaan aset yang kategorinya aset lancar itu. Aset lancar, ya. Kalau aset tetap atau aktiva tetap, itu jelas yang mengontrol, yang mengelola adalah yang menggunakan, ya. Yang menggunakan aset atau yang bagian umum atau apalah ya, bukan orang keuangan ya. Seperti gedung, mesin, kendaraan itu jelas bukan orang keuangan yang mengelola ya. Tapi bagian lain lah ya jelas itu. Atau gampangnya bisa saja penggunanya yang mengelola. Lalu yang menjadi bagiannya keuangan itu mengelola apa? Jawabannya adalah mengelola aktiva lancar, terutama apa? Terutama kas dan piutang. Nah, gitu ya. Dikelola, dikontrol, ya, direncanakan, dikontrol supaya apa? Ya, supaya efektif, efisien. Jangan sampai kas yang ada dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, sama halnya pada level pribadi kita, namanya uang yang kita terima kan kita harus kita kontrol, harus kita kelola supaya tidak salah beli, supaya apa yang kita beli itu betul-betul bermanfaat buat kita, ya. Begitu juga perusahaan. Ya. Kemudian piutang. Ya. Piutang itu timbul karena perusahaan melakukan penjualan kredit, Ibu ya. Atau di perusahaannya Ibu itu ada piutang apa enggak? Jadi piutang timbul karena penjualan kredit. Kalau penjualannya selalu dengan cara tunai atau penjualan cash ya, ya tidak ada piutang. Nah, piutang itu harus dikelola dengan baik, ya, ditentukan kira-kira berapa levelnya, siapa-siapa yang layak dapat kredit, ya, kemudian sampai ke sistem pembayarannya kredit itu, dan sampai ke penagihan-penagihannya. Itu harus dikontrol betul ya. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang sampai gulung tikar gara-gara penjualan kreditnya menimbulkan piutang-piutang yang tidak tertagih, Ibu. Ya, Bu Astin ya. Mungkin ada teman, saudara yang jualan apa gitu ya, entah itu baju, entah itu perhiasan, dengan cara kredit ya. Ibu kan ada toh ya di level usaha kecil itu ya, itu kadang-kadang ini macet ya, menagih ke mereka sampai sudah kayak tukang minta-minta gitu ya, pengemis itu aja nggak mau bayar mereka itu. Sementara itu uang kita ya Bu Astin ya. Di lapangan kan gitu ya, aduh. Nah itu di level perusahaan besar pun demikian. Maka karena saking paniknya kadang kayak perusahaan level besar ya, yang menjual secara kredit itu meng-hire atau menyewa apa yang disebut debt collector. Ya. Itu yang leasing-leasing itu banyak praktek-praktek debt collector ya. Mereka yang sudah membeli secara leasing tapi nggak bayar-bayar, ketika motor atau mobil yang sedang diburu gitu ya, di perempatan jalan itu disergap, gitu berhenti langsung dirampas gitu saja. Aduh, ya kita bicara tidak masalah benar atau salah, tapi itu kan kalau memang kredit-kreditnya macet kan bisa perusahaannya merugi gitu ya. Setelah itu kan semuanya harus dikelola Ibu ya. Itu siapa yang mengelola? Ya keuangan Bu, itu manajemen keuangan. Kalau Ibu pada akhirnya nanti punya posisi yang tinggi ya
menangani itu semua Ibu. Ya. Mungkin Bu Asin ada pertanyaan Ibu? Sebelum saya lanjut, kalau Ibu mau ngunjuk maaf bahasa Jawa ya, mau minum-minum supaya nggak haus, monggo. Bahkan kalau sambil makan pun nggak apa-apa, tapi kalau saya cukup minum saja. Kalau sambil makan nanti ya malah nggak bunyi suara saya. Tapi kalau sambil minum kan supaya bunyi suara saya lebih nyaring gitu. Ini maaf Bu ya sambil minum ya. Putra-putranya di rumah atau sedang sekolah Ibu? Masih di mute, Ibu Asin. Masih di mute. Suara Ibu masih di mute, Ibu. Kayaknya masih kecil-kecil ya putranya Bu Asin. Suaranya Ibu belum terdengar, masih di mute. Di pojok kiri Ibu, dekat kamera. Bisa di on kan? Suara udah belum? Sudah terdengar Ibu sudah. Oh, nggak jelas ya Bu. Iya baik. Putra-putranya masih kecil-kecil Ibu? Masih yang satu, yang paling nomor 1 kelas 2 SMP. Oh, sudah SMP. Yang kecil kelas 2. Oh, ini ceritanya apa ya? Agak canda dikit, nggak apa-apa Ibu ya? Enggak apa-apa, jangan dibawa tegang Pak, nanti tegang. Ceritanya ini mamah muda ini. Ya. Iyalah, udah tua loh Pak, udah 3 hampir 40, jalan 40 Pak. Kalau mau dibilang hot mom nanti agak nggak enak ya, mama muda aja lah. Gitu. Ya kan, ada kata-kata, ada istilah-istilah hot mom ya. Tapi mungkin kurang pas lah ya untuk Ibu ya, mungkin ya mama muda itu aja lah. Ini kalau di sana sekolah sudah masuk kelas atau belum Ibu? Maksudnya? Ya kalau di Jogja itu beberapa bulan yang lalu itu online. Sekarang itu, sudah Pak. mulai tatap muka. Tatap muka sekarang. Iya. Ini kan udah selesai ulangan, jadi kelas meeting kata orang itu kan. Oh gitu. Pengambilan rapor terakhir. Oh jadi sekolah-sekolahnya lagi nggak ada ya, lagi acara-acara yang di luar kelas itu, di luar pelajaran gitu ya. Apa kelas meeting ya istilahnya ya? Kelas meeting. Iya dulu waktu saya sekolah ada istilah-istilah seperti itu ya. Aku juga bingung kata-kata kayak gini Bu. Oh iyalah. Ya kadang ada istilah-istilah yang beda zaman kita dulu waktu sekolah sama sekarang. Ya kalau sekarang kan kelas saja kalau kelas 1 SMP kan berarti kelas 7 ya. Kelas 7. Ya. Terus kalau di itu kelas 10 kelas 11 kalau di SMA gitu ya seperti itu. Kalau zaman dulu saya itu nggak ada ya. Ya kalau SMP ya 1, 2, 3, kalau SMA ya 1, 2, 3. 1, 3, sekarang udah beda. Kalau zamannya Bu Asin itu sudah istilahnya sudah seperti itu atau gimana Ibu? Belum sama Pak, kelas 1, 2, 3 gitulah. Ya. Mungkin zamannya Mbak Nisa ini ya sudah ada istilah itu ya Mbak ya. Kalau SMP kelas 7 gitu ya Mbak Nisa ya. Iya betul Bapak. Kelas 7, kelas 8. Iya ini kan Mbak Nisa itu generasi anak saya itu ya. Oh. Masih muda berarti Mbak Nisanya? Baru 21 Bu. Oh, muda masih kinyis-kinyis. Benar. Ya Mbak Asin itu waktu muda ya seperti Mbak Nisa itu ya.
Masih kuliah Mbak Nisa ya berarti ya? Saya kerja, Pak. Langsung kerja. Belum Oh, kerja. langsung kerja. Iya, betul. Oke. Ya, ya. Karena kalau usia-usia 20, 21 itu biasanya kalau kuliah itu ya belum selesai mas saya itu Mbak Nisa ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Ini tadi selingan. Nah, kalau kita bicara manajemen, ya manajemen itu tugasnya adalah memutuskan. Ya. Keputusan-keputusan di manajemen keuangan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu keputusan investasi. Keputusan investasi kalau kita kaitkan dengan raca tadi Bu ya, ya keputusan untuk kalau di aktiva tetap ya, misalkan membeli mesin, membangun gedung, ya, ya menentukan jenis-jenisnya itu Bu, jenis-jenis aktiva tetapnya. Dan itu kan harus memang inline atau harus sesuai dengan tujuannya perusahaan. Harus mensupport semua tujuan perusahaan. Jangan sampai gedung yang mau dibangun kurang mensupport ya. Dalam arti ruangannya, besar kecilnya, dan desainnya, dan seterusnya. Termasuk kendaraan-kendaraan yang diadakan kan semuanya untuk mensupport. Itu keputusan, kalau yang keputusan besar, sebenarnya tidak hanya manajemen keuangan, tapi manajer tingkat pusat atau yang lain juga terlibat, gitu ya. Tetapi jelas keputusan yang menyangkut uang besar, investasi itu harus melibatkan orang keuangan. Mengapa demikian? Karena yang tahu ada uang atau tidak itu orang keuangan, Ibu. Ya. Kalau di level rumah tangga ya, ini agak canda dikit ya. Katakanlah kalau saya gitu ya, uang saya serahkan ke istri gitu ya. Saya hanya carilah gitu ya. Ya kayak yang tahu keuangan kan istri gitu ya. Ya ketika mau investasi, ya saya rembukan dengan istri untuk beli apa-apa. Karena apa? Karena yang tahu keuangannya istri. Gitu. Saya kira untuk ibu juga demikian. Nah, apalagi level perusahaan ibu ya, kan dananya besar. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau manajemen keuangan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi. Ya. Ya karena ujung-ujungnya duit tadi Ibu, jadi harus dilibatkan. Kan namanya sebesar apapun perusahaan itu dananya terbatas. Dana yang ada kan harus dialokasikan seefektif mungkin. Harus investasi-investasi itu harus mensupport. Nah, karena itu ya harus melibatkan pihak manajemen keuangan. Termasuk juga investasi untuk yang terkait dengan aktiva lancar. Ya. Kas piutang persediaan memang tidak populer kita sebut investasi, tapi sebetulnya investasi, tapi investasi yang sifatnya tidak permanen lah gitu ya. Itu menentukan besar kecilnya kas itu juga penting. Jangan sampai kasnya itu kebanyakan. Atau sebaliknya jangan sampai terlalu sedikit. Nanti likuiditasnya terganggu. Persediaan juga demikian. Ya, persediaan bahan mentah, barang jadi, barang setengah jadi itu juga demikian. Tidak boleh sembrono, harus tepat ya, besar kecilnya dan komponennya itu. Nah, karena
investasi itu begitu sangat ini, maka keputusan ini sangat penting. Ya. Kalau sampai berinvestasinya itu salah, nanti bisa berdampak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Saya telah membahas mengenai peran manajemen keuangan. Di dalam peran itu kita tahu apa yang menjadi wewenangnya, apa yang menjadi keputusannya di manajemen keuangan. Intinya keputusannya ada 3, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset. Ya. Keputusan investasi itu keputusan yang terkait sekali dengan pengadaan aset yang ada di neraca sisi kiri. Ya. Aset, ada aset lancar, ada aset tetap, gitu ya. Menentukan masing-masing jenisnya apa saja dan besarnya masing-masing berapa. Kemudian kalau yang pendanaan, keputusan pendanaan itu yang terkait dengan penentuan jenisnya dana apa saja. Singkatnya ada 2 jenis, yaitu utang dan modal. Jenis nanti ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Nah, selain menentukan itu, masing-masing utang lancar apa saja, utang jangka panjang apa saja, dan masing-masing berapa. Nah, itu termasuk pendanaan. Termasuk juga untuk utang, keputusan untuk mengangsurnya berapa periode. Ya. Apakah 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, lah itu termasuk keputusan pendanaan. Kemudian yang ketiga adalah keputusan manajemen aset, pengelolaan aset. Nah, bagian keuangan atau departemen keuangan itu lebih concern, lebih perhatian pada aktiva lancar, yaitu kas, hutang, persediaan. Sedangkan kalau yang aktiva tetap itu biasanya usernya atau bagiannya masing-masing lah, gitu ya. Kemudian setelah kita belajar peran manajemen keuangan, kita belajar tentang kontrol kas, ya, kontrol kas yang intinya di situ ada 3 cara, yaitu dengan pakai voucher, yang 2 pakai rekening bank, dan yang ketiga pakai petty cash. Kemudian setelah itu kita belajar mengenai analisis laporan keuangan. Ya. Di laporan keuangan kita bisa melihat informasi aktivanya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa. Kemudian selain neraca ada juga laba rugi, ya, laporan laba rugi. Neraca ada aktiva, ada pasiva. Dari neraca itu kita bisa menganalisis misalnya analisis likuiditas, kemudian menganalisis proporsi utang atau leverage, ya. Kemudian kalau ditambah dengan laporan laba rugi, kita bisa menganalisis misalnya coverage, cakupan kemampuan membayar bunga, kemudian perputaran aset yang mengukur apakah aset itu efisien atau tidak, aset mulai dari bentuknya piutang, persediaan, sampai ke seluruh aset, dan yang terakhir bisa untuk analisis profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Nah, itu pakai rasio-rasio, ya. Kalau di rasio likuiditas itu ada current ratio, ada quick ratio. Kemudian di rasio leverage itu ada debt to equity ratio, ada total debt to total asset, ya. Kemudian yang rasio coverage yaitu